Oke, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir gitu ya di ruang Zoom. Kembali lagi ya bersama saya Fikri Maulana dalam pelatihan analisis pemetaan potensi pertambangan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di sesi ketiga Bapak Ibu. Jadi mungkin di sesi ke-1 dan di sesi kedua kita fokus untuk menganalisis tiap-tiap parameternya ya, yang tentunya tiap-tiap parameter itu sangat eh, apa? Sangat menentukan hasilnya gitu ya. Sehingga perlu untuk kemudian kita tahu nih pengolahannya mulai dari data originalnya yang kemudian kita olah gitu ya sampai sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Tentu tiap-tiap referensi mungkin akan berbeda ya. Poin pentingnya itu pada kategori atau jenis-jenisnya dan juga mungkin skornya ya berbeda seperti itu. Nah, penting untuk Bapak Ibu mungkin punya referensi yang lebih banyak gitu sehingga menguatkan lagi terkait dengan analisisnya gitu ya, seperti itu. Nah, di hari ketiga ini Bapak Ibu, nanti kita akan fokus untuk bagaimana kemudian caranya kita mendapatkan hasilnya ya, mendapatkan hasil dari analisis potensi pertambangannya gitu. Tentu kita akan menggunakan data yang sudah kita olah di sesi ke-1 dan juga di sesi kedua, seperti itu. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan berdasarkan 3 metode, Bapak Ibu, 3 metode analisis gitu ya. Di metode pertama nanti ada yang namanya tuh equal weighting ya. Jadi equal weighting itu nantinya kita eh, mengasumsikan bahwa parameter itu sama pentingnya gitu. Lalu ada weighting namanya. Weighting itu lebih ke pembobotan. Jadi pembobotan itu nanti kita lihat parameter mana yang kemudian itu sangat penting seperti itu. Lalu ada yang namanya tuh binary. Lalu kalau yang binary ini lebih ke kita mengambil hanya pada kategori tiap-tiap parameter itu yang sesuai saja gitu. Jadi yang tidak sesuai ya udah kita akan bagi dia menjadi dua. Karena metode binary itu kan antara iya dan tidak gitu ya, antara potensial atau tidak. Seperti itu sehingga kita hanya akan mengambil dua kelas. Sehingga nanti hasilnya tidak ada lagi bias. Misalkan oh ternyata dia tingkat potensi pertambangannya itu sedang gitu. Nah, itu tidak ada. Jadi dia antara iya dan tidak gitu, punya ketegasan di sana seperti itu. Nah, itu kalau metode binary ya. Nah, nanti untuk lebih jauhnya nanti kita akan coba praktikkan Bapak Ibu dari ketiga metode itu. Tapi sebelum jauh ke sana tentu ada beberapa tahapan-tahapan ya dalam melihat tiap-tiap parameter itu gitu. Nah, nanti saya coba jelaskan. Mungkin saya akan coba paparkan dulu sedikit materinya. Nah, ini yang akan coba kita bahas Bapak Ibu, pemateriannya ya. Nah, langkah pertama dari tiap parameter yang mungkin sudah kita olah kemarin gitu ya Bapak Ibu, perlu kita untuk melihat kembali gitu, memastikan ulang kembali gitu, terkait dengan resolusi spasial yang kita gunakan. Nah, makanya nanti kita akan coba cek ya satu-satu dari parameter itu apakah resolusi spasialnya itu sudah sesuai gitu ya. Apakah sudah sama semua gitu. Nah, kalau misalkan belum sama, ya kita nanti akan coba samakan ya, penyamaan. Lalu ada yang namanya tuh normalisasi nilai. Nah, normalisasi nilai ini lebih ke kayak kemarin itu kan kita sudah membuat skor-skornya ya, sudah mengklasifikasi gitu. Nah, jadi ini hanya coba memvalidasi ulang sih. Jadi coba QC-nya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi
Mungkin kalau misalkan terlewat gitu, ada yang belum misalkan diklasifikasi, mungkin perlu untuk diklasifikasikan. Tapi kan di hari pertama dan kedua itu sudah kita lakukan ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan reklasifikasi lagi gitu. Nah, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan menggunakan 3 metode ya. Metode equal weighting. Equal weighting ini lebih ke kayak kita mengasumsikan tiap parameter itu atau semua parameter itu bobotnya sama atau tingkat kepentingannya sama. Lalu ada weighting overlay gitu ya. Jadi kita akan melihat mana sih parameter yang tingkat kepentingannya itu tinggi atau bobotnya tinggi gitu ya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya tuh binary analysis. Lalu ini lebih ke kayak pemilihan parameter yang atau tiap-tiap parameter itu kita akan pilih gitu ya. Kategorinya yang sangat potensial saja gitu. Seperti itu. Lalu nanti kita akan coba lihat bagaimana kemudian interpretasi hasilnya. Seperti itu. Walaupun eh, untuk melakukan layouting itu kita di hari keempat ya, besok gitu. Seperti itu. Oke. Nah, eh, jadi terkait dengan penyamaan resolusi spasial, Bapak Ibu. Jadi berbicara terkait dengan resolusi spasial, mungkin di hari pertama dan kedua kita ada sedikit perbedaan resolusi ya. Jadi di hari pertama, resolusi spasial yang kita gunakan itu kan di 30 meter ya ukuran rasternya kayak data DEM-nya gitu ya. Data DEM lalu kita konversi vektor ke raster itu kan di 30 meter gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan kita menggunakan data citra satelit. Data citra satelit Sentinel-2 itu kan ukurannya dia 10 meter ya. 10 meter. Walaupun kita kombinasi juga sebenarnya. Dari tiap-tiap band ada yang 10 meter, ada yang 20 meter gitu. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan karena dia resolusinya itu lebih besar ya, yang 20 meter, jadi kemungkinan dia akan ngikut di 20 meter gitu. Kalau misalkan ada dua band nih, satu band itu resolusinya 10 meter, lalu band yang satunya 20 meter, nanti dia sebenarnya akan mengikuti resolusi yang lebih rendah ya, yang lebih rendah, yaitu yang 20 meternya gitu. Seperti itu. Nah, nanti kita coba validasi aja ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat kembali gitu. Lalu kemudian perlu juga untuk kita melihat referensi dari koordinatnya Bapak Ibu. Jadi ini penting ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari tiap-tiap data raster atau tiap-tiap parameter ada yang koordinat sistemnya geografis, lalu ada yang UTM, itu terkadang ketika kita menggunakan tools yang namanya weighting overlay atau kita menganalisis eh, apa potensi pertambangannya itu dia terkadang tidak keluar ya hasilnya gitu. Jadi perlu kita untuk melihat tiap-tiap parameter itu apakah referensi secara spasialnya itu sudah sesuai gitu ya. Nah, itu yang nanti akan coba kita identifikasi dulu gitu. Seperti itu. Nah, terkait dengan normalisasi nilai atau reklasifikasi ini sudah kita lakukan ya sebenarnya ya. Karena kita sudah menskalakan tiap-tiap parameter itu dengan skor 1 sampai 5 gitu. Jadi tidak ada data yang memang itu tuh masih kategorikal berdasarkan datanya gitu. Kategorikal berdasarkan datanya itu kayak misalkan data kelerengan. Jadi data kelerengan itu kalau misalkan kita lihat value-nya ya dalam satuan persen, itu kan ada yang 0% sampai dengan misalkan 100% gitu. Nah, ini tidak bisa langsung digunakan. Sehingga kenapa penting kita kemarin itu langsung melakukan reklasifikasi gitu. Agar seluruh datanya itu tuh ketika kita melakukan eh, overlay gitu ya, itu sudah sesuai dengan kaidahnya gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu kita lakukan lagi karena sudah ya kita lakukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya
Nah, ini metode yang pertama dulu Bapak Ibu, terkait dengan equal weighting ya. Jadi equal weighting itu konsepnya kita menganggap bahwa tiap-tiap parameter ini tuh sama Bapak Ibu. Pembobotannya itu sama, tingkat kepentingannya itu sama gitu. Jadi tidak ada yang dominan gitu tingkat kepentingannya. Jadi kita menganggap seluruh parameter itu sama berpengaruhnya gitu. Seperti itu. Misalkan dari parameter kelerengan, lalu eh, jarak terhadap sungai gitu ya, jenis geologinya, lalu tutupan lahannya. Ini contohnya saja ya, seperti itu. Jadi tiap-tiap parameter itu kita menganggap bahwa dia sama gitu tingkat kepentingannya, seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih dominan atau yang kurang dominan gitu ya. Jadi sama rata. Sehingga kalau kita lihat hasilnya mungkin lebih general ya, lebih secara umum gitu. Karena dia mempertimbangkan tiap-tiap parameter itu secara eh, sama ya gitu. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang kurang dominan seperti itu. Jadi memang terkadang ada kelebihan dan kekurangan ya dari tiap-tiap metode Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yang equal weighting ini kekurangannya tentu dia tidak mempresentasikan tingkat kepentingan parameter yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara dalam taraf dalam konteks pertambangan ya, dia kan lebih melihat jenis geologinya, misalkan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan geologi itu disamaratakan dengan parameter yang lain, tentu eh, tidak logis ya, gitu. Karena yang punya value yang besar gitu ya dalam kemudian menganalisis potensi pertambangan tentu data geologinya gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan metode analisis equal weighting kan ini tidak ada yang bobotnya itu besar ataupun kurang kan. Jadi sama rata gitu. Sehingga memang kelemahannya di sana gitu. Jadi dia tidak mempresentasikan tingkat kepentingan parameter yang sebenarnya seperti itu. Karena semua faktor itu dianggap sama penting gitu. Nah, memang kelemahannya di sana ya. Tapi tidak masalah nanti kita akan coba ya biar Bapak Ibu juga lebih menguasai ada beberapa metode analisis sih kayak gitu. Jadi bisa dilakukan atau diterapkan pada mungkin tematik-tematik analisis yang lain gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya pada analisis potensi pertambangan saja gitu diterapkan. Jadi bisa diterapkan pada case-case atau studi kasus yang lain ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya weighting gitu atau pembobotan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kalau pembobotan itu kan perlu ada analisis dulu ya. Analisis kayak kita menganalisis pembobotan tiap-tiap parameter gitu. Jadi kita perlu mengkalkulasi dulu gitu. Tiap-tiap parameter ini tingkat kepentingannya itu seberapa besar sih gitu. Nah, ini balik lagi, kita mau menganalisis apa dulu gitu kan. Jadi tematiknya itu kita mau ngapain sih kayak gitu. Tentu tidak sama ya. Misalkan kita mau menganalisis kesesuaian lahan permukiman gitu dengan analisis potensi pertambangan gitu. Nah, tentu tidak akan bisa sama bobot tersebut. Misalkan untuk menganalisis eh, terkait dengan kesesuaian lahan permukiman gitu. Misalkan slope itu bobotnya 20, lalu misalkan jarak terhadap jalan itu misalkan 10 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu juga tidak bisa kita tarik untuk kemudian kita bisa menganalisis potensi pertambangan karena konteksnya itu beda. Jadi perlu dilihat kita mau menganalisis apa gitu. Nah, baru kita nanti akan mengumpulkan referensi-referensi terkait yang memang dia tuh menganalisis hal yang sama juga gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa langsung mengambil bobot itu ya, tapi itu bisa menjadi referensi awal dulu gitu. Dalam kita kemudian bisa menentukan bobotnya itu berapa. Nah, ada beberapa metode sebenarnya untuk kita tentukan bobotnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya tuh metode AHP gitu atau analitik hierarki proses. Nah, jadi nanti di AHP itu kayak kita menanyakan beberapa ahli gitu ya atau expert di bidangnya. Misalkan ada 5 ahli gitu.
Nah, dari 5 ahli ini mengatakan bahwa kalau slope itu bobotnya 15 gitu misalkan. Lalu geologi itu 20 gitu. Lalu kalau kita tanyakan lagi ke ahli yang kedua, dia mengatakan, oh ternyata slope itu cuma 10, geologi itu 30 misalkan. Nah itu nanti dicatat gitu. Nanti si AHP ini akan coba mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan referensi-referensi tersebut gitu. Sehingga nanti akan muncul gitu. Tentu inputnya ya dari tiap-tiap ahli tadi seperti itu, sehingga nanti akan muncul bobot aslinya ya seperti apa kayak gitu. Nah memang tiap metode lagi itu ada kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu ya. Tentu kalau misalkan kelemahannya ya harus perlu adanya validasi dan pembobotan yang tepat. Lalu subjektivitas tinggi jika tidak ada acuan yang kuat. Jadi memang referensinya itu perlu dikuatkan ya. Kalau misalkan kita menggunakan weighting overlay atau pembobotan seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ya metode ketiga ada yang namanya itu binary analysis gitu. Jadi binary analysis ini sesuai dengan namanya ya, ya memang dia menggunakan pendekatan logika biner gitu, 1 dan 0 gitu. Yang dimana kalau misalkan dia memenuhi syarat, yaitu nanti 1 gitu ya. Lalu kalau tidak ya dia 0 gitu, seperti itu. Jadi istilahnya itu kayak misalkan kita punya 4 parameter gitu. Oh, parameter geologi yang qualified kita beri tanda 1 gitu ya, seperti itu. Slope kita ambil yang sesuai saja gitu. Lalu misalkan distance to river kita ambil yang sesuai saja gitu. Jadi yang tidak sesuainya ya kita buang gitu ya. Seperti itu. Atau kita tandai dengan 0 atau kita berikan nilai 0 seperti itu. Jadi nanti kita akan mendapatkan spasial logikanya gitu ya, N gitu, atau geologi dan slope dan seterusnya gitu ya yang nilainya 1 gitu, sehingga nanti akan muncul hasilnya itu 1 gitu, atau dia karena dia 1 ya tiap-tiap parameter ya. Jadi kalau misalkan yang paling sesuai ya sebanyak parameternya gitu ya. Seperti itu, yang sebanyak parameter yang saling tumpang tindih. Bisa saja nanti nilainya 10 gitu. Seperti itu. Kalau misalkan parameter keseluruhannya itu cuma 7, berarti value tertingginya ya ditambahkan ya, berarti ya 1 ditambah sampai dengan 7, berarti 7 value tertingginya kayak gitu. Seperti itu. Nah, memang ada kelemahan juga ya. Dia tidak mencerminkan variasi tingkat potensi gitu. Variasi tingkat potensi ini kayak ada yang rendah, sedang, cukup, tinggi, sangat tinggi gitu ya. Jadi dia tegas gitu. Hasilnya antara sesuai dan tidak gitu. Hanya ada 2 kategori. Kategori sesuai dan tidak. Seperti itu. Jadi gitu. Nah, mungkin uh, oke, mungkin ini hanya visualisasi saja ya. Visualisasi, jadi dari 10 parameter nanti dia akan menghasilkan eh, peta potensi pertambangannya mana, area-area yang memang sangat potensial, lalu mana yang tidak potensial, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada diskusi dulu. Silakan ya, sambil saya siapkan ArcGIS Pro-nya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Di sini saya sudah masuk ke ArcGIS Pro-nya. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga, Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan project yang sama juga,
Nah, di sini sudah ada parameter yang siap untuk diolah gitu. Tapi kita perlu pastikan dulu Bapak Ibu untuk referensi spasialnya dulu ya. Kita coba lihat satu-satu apakah ada yang berbeda gitu. Karena kemarin kayaknya ada yang masih WGS, ada yang masih UTM ya. Caranya untuk mengecek tiap-tiap parameter ini terkait dengan referensi koordinatnya gitu ya. Klik kanan, lalu properties, lalu di source ya, source. Nah, di sini ada yang namanya spatial reference. Nah, ini sudah 50S. Kita coba lihat yang silika. Sudah 50S. Kita coba lihat yang iron oxide-nya. 50S. Oke. NDVI. Oke, sudah 50S ya. Coba saya lihat dulu. Oke. Dryness density. Spatial reference, oke. Fall distance. Geologi. Elevasi. Nah, ini elevasinya masih geografis ya. Nah, ini nanti kita akan coba ubah. Kita coba lihat kelerengan dulu. Nah, berarti kelerengan dan elevasi masih belum terproyeksikan ya. Masih menggunakan yang koordinat geografis. Nah, cara untuk kita melakukan reproject dalam data raster, kalau data vektor kan kita sudah tahu. Tools yang digunakan itu adalah project ya. Nah, kalau raster berarti project raster Bapak Ibu ya. Project raster. Nah, yang data management tools kita inputkan yang elevasi dulu. Kelas elevasi project ya. Kita gunakan yang 50S ya. UTM zone 50S diokekan. Nah, untuk ini kita biarkan default, lalu di run ya. Oke. Lalu sekarang kita inputkan yang kelerengan di input rasternya ya. Di drag saja langsung. Tinggal diubah penamaannya, jangan lupa. Berarti ini kelas kelerengan. Project. Kita gunakan 50S lalu di running. Nah, sudah ini kita remove ya yang WGS 1984-nya atau yang koordinat geografisnya di remove saja, kita ambil yang sudah terproyeksikan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba metode pertama Bapak Ibu. Metode pertama tadi itu adalah equal weighting ya namanya atau eh, pembobotannya itu sama gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada bobot yang dominan gitu. Tingkat kepentingan yang dominan itu tidak ada. Nah, sekarang sebenarnya ada dua metode ya. Ada dua cara lagi gitu. Dua cara, maksudnya dua cara untuk kita melakukan hal tersebut gitu. Nah, saya coba jelaskan dulu satu-satu ya biar eh, memperkaya pengetahuan teman-teman ya. Jadi kalau cara pertama itu ada yang namanya toolsnya itu weighting, weighted sum ya, weighted sum yang spatial analysis tool. Nah, di sini ada weightingnya. Ada juga yang namanya itu weighted overlay. Nah, weighted overlay ya.
weighted overlay. Nah, kalau yang di sini itu dia pembobotannya itu dalam persen gitu. Sebenarnya sama juga ya yang weighting sum. Hanya saja kalau yang weighting sum itu dia menjumlahkan gitu. Nah, sedangkan kalau yang weighting overlay ini dia lebih ke kayak dia mengalihkan dulu dengan bobotnya, baru ditambah gitu. Kalau sum yang tadi itu dia menjumlahkan gitu. Jumlahkan tuh artinya kayak gini. Misalkan kelas hidroksil dengan parameter misalkan yang silika gitu ya. Nanti dia akan menambahkan kalau misalkan satu ketemu dengan 4 berarti 5 gitu. Jadi tetap hasil nilai value tertingginya berarti kedua parameter ini kalau misalkan dua parameter ya 10 berarti 10 value tertingginya berarti value terendahnya itu 1 gitu ya atau 0 gitu. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi dia menambahkan. Berbeda kalau misalkan dia dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu dengan bobotnya baru ditambahkan itu berbeda. Berbeda ya. Jadi tidak sama gitu. Nah, sekarang kita coba menggunakan tools yang namanya weighting overlay. Jadi nanti terkait dengan bobotnya ini kita samain aja gitu. Jadi kita samakan saja. Seperti itu. Oke. Hmm, oke. Bentar, saya masih coba mungkin lihat dulu mana yang lebih mudah dipahami ya sama teman-teman ya. Kayaknya kita gunakan yang weighting overlay saja ya, weighting overlay. Nah, sekarang kita inputkan dulu ya seluruh seluruh parameternya ya. Di blok saja seperti ini Bapak Ibu. Jadi diklik dulu satu yang paling atas lalu tekan shift gitu ya, diklik yang paling bawah gitu. Lalu kita drag ke dalam kotak rasternya ini. Nah, nanti akan masuk semua. Nah, sekarang kita klik yang sama dengan Bapak Ibu, sama dengan tanda persen ini lalu ada sama dengan ya. Ya udah kita klik saja. Nah, nanti dia akan mengkalkulit seluruh parameter itu bobotnya sama gitu. Jadi 10 gitu. Karena ini ada 10 parameter ya udah berarti kalau dia sama bobotnya berarti bobotnya itu 10 gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada skala gitu Bapak Ibu. Jadi skala ini tuh kayak kita mau dia nanti tuh ada berapa kelas sih gitu. Apakah 3 kelas, apakah 5 kelas gitu atau 9 kelas gitu. Nah, di sini kita bisa pilih gitu ya. Atau skalanya itu 1 sampai 10 gitu, 1 sampai 100 gitu. Seperti itu. Kalau misalkan skalanya 1 sampai 100 berarti nanti hasilnya ya value terendahnya 1, value tertingginya itu 100 kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada value yang sampai 100 berarti di sana sangat potensial sekali untuk pertambangan kayak gitu ya. Nah, kita coba yang sederhana saja ya. Yang misalkan 5 kelas gitu. Nah, 5 kelas ini mungkin nanti akan ada kelas pertama itu sangat rendah, lalu kelas kedua itu rendah, kelas ketiga itu sedang gitu ya, sedang potensialnya. Lalu kelas keempat itu tinggi, potensialnya itu tinggi, lalu ada yang sangat tinggi kayak gitu. Nah, itu 5 kelas ya. Kalau misalkan 3 kelas ya udah berarti rendah, sedang, tinggi gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan yang 1 sampai 100 berarti nanti mungkin bisa diasumsikan tingkat presentasi potensialnya gitu. Kayak gitu ya, 1 sampai 100. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba samakan dulu untuk value-nya ya. Nah, value ini itu menggambarkan skornya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kelas hidroksil ini kan ada dua kelas. Dua kelas yang dengan skor atau kategori itu 4 dan 5. Nah, ini kita samakan, jangan lupa 4, ini 5. Lalu yang silika 1, 2, di sini 3, di sini 4, di sini yang 5. Lalu yang iron oxide-nya disamakan juga 3, 4, dan 5 ya. Nah, lalu yang clay index 3, 4, dan
5 ya. Oke. NDVI juga sama, disamakan 5 ya. Nah, nanti kita coba yang weighted sum dulu. Weighted sum juga ya, Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, kita eksplorasi semuanya ya. Di sini yang 4, 5. Fold distance 3, 4, dan 5. Oke. Kelerengan jangan lupa sama juga 4 dan 5. Ini yang elevasi 5. Geologi 2, 3, 5. Oke. Nah, ini kita coba rename metode 1 ya. Pertama yang equal ya. Equal untuk potensi pertambangan. Saya tidak usah ubah. Equal aja. Equal ya. Kita coba running nih. Kita coba run ya. Nah, bisa dilihat hasilnya Bapak Ibu. Kalau hasilnya di sini kita coba simbolisasikan ya menggunakan stretch ya. Nah, jadi value hasilnya itu hanya ada 3 dan 4 Bapak Ibu. Artinya dari skala 1 sampai dengan 5 dari tiap-tiap parameter yang ada gitu ya, dari tiap-tiap parameter yang ada yang sudah kita lakukan pertimbangan bobotnya itu sama, itu kita dapatkan hasilnya itu 3 dan 4. Artinya pada wilayah ini itu kategori potensi pertambangannya itu berada di sedang sampai ke tinggi gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada kategori yang rendah gitu ya. Seperti itu. Jadi adanya 3 dan 4 value-nya gitu. Seperti itu. Kalau kita menggunakan metode yang equal gitu. Jadi equal ini kayak kita mempertimbangkan seluruh parameter ini tuh bobotnya sama. Seperti itu. Jadi bobotnya itu sama 10 semua gitu ya. Seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 5 di sini berarti kita dapatkan hasilnya 3 dan 4. Nah, kita bisa lihat yang sangat potensial ini ada di wilayah sini ya, potensial pertambangan. Nah, tapi tidak serta-merta bahwa hasil ini tuh bisa langsung digunakan gitu Bapak Ibu. Perlu ada validasi di lapangan gitu. Seperti melihat mungkin uji akurasinya dengan menggunakan data izin usaha pertambangan gitu ya. Bisa dilihat kalau misalkan value 4 yang warna putih ini gitu overlap dengan data IUP ya bisa kita katakan bahwa ini sudah masuk gitu metodenya gitu. Tapi kalau misalkan tidak masuk perlu dilihat lagi. Misalkan kita menggunakan yang weighting gitu, pembobotan gitu. Pembobotan nanti kita lihat tingkat kepentingannya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini hasilnya untuk yang equal ya, equal weighting. Nah, ini sekarang kita coba yang weighting sum. Tapi sebelum kita coba yang weighting sum, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita masuk ke yang weighting sum ya. Silakan. Kalau disimbolisasikan biar lebih ini. Nah, ini sama aja ya. Oke. Kalau misalkan mau lebih bervariasi tadi, oke sudah tidak bisa ya. Berarti kita coba lanjutkan yang weighted sum ya. Nah, sekarang kita coba inputkan parameternya lagi. Ini saya coba kita inputkan seluruh parameternya ke data raster ya. Oke.
Nah, weightingnya 1, 1, 1 gitu. Nah, ini weightednya sama ya. Kita tinggal analisis saja langsung. Berarti ini yang equal sum ya. Equal sum potensi pertambangan. Lalu di running aja ya langsung ya. Karena ini sudah sesuai. Untuk weightingnya 1 gitu ya. Karena sama semua. Jadi tinggal di running saja. Nah, kalau dari menggunakan yang eh, equal sum, Bapak Ibu. Jadi equal sum itu dari seluruh parameter ini bisa dilihat ya value hasilnya itu di 26 sampai dengan 44 gitu. Nah, tentu kalau misalkan ibaratnya tuh kayak gini, kita tuh menjumlahkan ya, menjumlahkan value-value dari tiap-tiap parameter ini Bapak Ibu. Kita jumlahkan itu kelas hidroksil, kita jumlahkan dengan silika, kita jumlahkan dengan indeks ironnya gitu ya. Kita jumlahkan lagi dengan clay indeksnya. Tentu kalau misalkan kita jumlahkan secara keseluruhan parameter ini ke 10 parameter, hasil tertingginya itu kan ada di 50 ya. Di 50. Kalau value terendahnya berarti 10 gitu. 10 bahkan ada mungkin yang di bawah 10 gitu. Kalau misalkan ada yang datanya itu 0 gitu. Seperti itu. Nah, tapi berdasarkan parameter dan juga hasil analisis, di sini kita dapatkan itu nilainya di 26 sampai dengan 44 gitu. Gitu. Seperti itu ya. Berarti 26 ini kalau misalkan ditarik dari skala 10 sampai dengan 50, berarti kan dia posisinya 26 ini tuh ada di tengah-tengah gitu ya, sedang gitu. Sedangkan yang 44 ini masuk kategori tinggi, bahkan mungkin sangat tinggi gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat untuk persebarannya di sini untuk yang value kemungkinan 44 atau yang warna hijau itu kan ada di wilayah sini, di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, berbeda tadi ketika kita menggunakan yang equal weighting gitu. Equal weighting ini kan dia mengalihkan dengan bobot dulu, baru dijumlahkan. Itu berbeda sebenarnya penerapannya. Walaupun dia sama-sama metodenya tetap tidak ada parameter yang dominan gitu. Dia tetap akan mengasumsikan bahwa kepentingan tiap parameter itu sama. Seperti itu. Tapi berbeda caranya, berbeda juga hasilnya kayak gitu. Kalau yang equal sum itu kan dia menjumlahkan tiap-tiap value dari parameter yang ada. Nah, kalau equal weighting itu dia mengalihkan dulu dengan bobotnya, bobotnya ini sama gitu, baru dijumlahkan lagi kayak gitu, dijumlahkan dengan parameter kedua, lalu dijumlahkan lagi dengan parameter ketiga kayak gitu, dan seterusnya. Sehingga hasilnya di sini 3, 4 kayak gitu, seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan yang eh, equal ya, equal sum dan equal weighting. Nah, nanti saya akan coba jelaskan yang cara kedua. Ini kan cara yang pertama ya. Nanti ada juga caranya kita menggunakan yang namanya itu raster kalkulator gitu. Jadi kalau kalau raster kalkulator nanti manual ya Bapak Ibu ya. Manual gitu ya. Tapi logikanya dapat gitu. Jadi kita akan lebih gampang untuk memahaminya lagi gitu. Seperti itu. Tapi memang caranya manual nanti. Kita jumlahkan manual kayak gitu. Seperti itu. Nah, di sini kalau mau dicoba berarti kita masuk ke raster kalkulator ya. Raster kalkulator yang spatial analysis tool. Nah, ini saya coba matikan dulu ya satu-satu datanya. Nah, sekarang saya coba yang equal weighting dulu nih. Equal weighting dulu ya. Equal weighting dulu. Berarti parameter pertama yang kelas hidroksil ini kan
dia dikalikan bobot dulu. Bobotnya itu misalkan 0,1. Nah, dalam kurung ya, jangan lupa. Dalam kurung. Ditambah, saya coba perbesar ya. Ditambah parameter kedua, silika index. Yang silikanya. Jangan lupa dalam kurung. Lalu dikalikan dengan bobotnya 0,1 gitu. Walaupun sebenarnya bobotnya itu kan 10 ya, tapi kita persentasekan gitu. Berarti 0,1 ini ditambah lagi dalam kurung parameter ketiga iron oxide dikalikan 0,1. Nah, seperti ini ya. Ditambah lagi ditambah dengan parameter keempat. Parameter keempat tuh clay index dikalikan bobotnya 0,1 tutup kurung lalu ditambah buka kurung lagi parameter kelima NdVi dikalikan bobot 0,1 ditutup kurung tambah. Ini harus teliti ya kalau misalkan menggunakan raster kalkulator. Lalu selanjutnya yang dryness density dikalikan bobot 0,1 tutup kurung ditambah buka kurung fault distance dikalikan bobot tutup kurung ditambah buka kurung lagi kelerengan dikalikan 0,1 bobotnya tutup kurung ditambah buka kurung lagi yang kelerengan tadi ya. Sekarang yang elevasi lalu dikalikan 0,1 tutup kurung ditambah buka kurung lagi geologi. Geologi dikalikan 0,1 tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi logikanya itu seperti ini. Perhitungan matematisnya itu sebenarnya seperti ini ya. Kalau menggunakan yang equal weighting. Jadi langkahnya itu kita mengalihkan dulu dengan bobotnya, yang dimana bobotnya ini atau tingkat kepentingannya ini semua parameter sama gitu ya. Lalu kita jumlahkan dengan parameter kedua dan seterusnya sampai dengan parameter yang ke-10 gitu. Seperti itu. Nah, ini saya coba kopikan aja ya biar tidak capek nanti kita ketikkan, copy aja. Saya simpan dulu di notepad. Saya simpan di sini ya. Saya bagikan di kolom chat saja juga, tidak masalah. Jadi ini bisa dipastekan ya di sini, tapi harus dilihat sama gitu ya. Parameter siap olah penamaannya ini tuh harus sama gitu dengan yang ada di table of content-nya. Gitu. Jadi tidak bisa digunakan kalau misalkan berbeda penamaannya. Kayak gitu. Nah, ini kita coba lihat hasilnya, berarti ini yang equal weighting ya. Potensi pertambangan dengan menggunakan raster kalkulator ya. Nah, kayak gini. Kita coba running. Hasilnya kayaknya sama ya. Sama. Nah, 2 dan 4 gitu. Oke, di sini mungkin dia dibulatkan ya. Dibulatkan. Jadi kalau 2,6 dibulatkan jadi 3 gitu. Nah, di sini 2,6 dan 4,4. Kalau ini kan berarti integer ya. Integer itu bilangan bulat. Kalau ini lebih ke float gitu. Ada bilangan desimalnya ya. 2,6 sampai dengan 4,4 gitu hasilnya. Seperti itu bisa dilihat ya. Saya coba simbolisasikan. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti yang hasilnya 4 itu bisa dilihat di sini ya. Nah, yang warna merah-merah. Nah, seperti itu. Di sini juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Kayak gitu. Seperti itu.
Kalau dibandingkan dengan yang equal weighting tadi, nah ini mungkin kalau yang ini, nah ini mungkin lebih ke kayak tidak ada gradasi warna ya. Gradasi warna misalkan dari tinggi ke sedangnya itu dia tidak ada gitu ya. Langsung saja 3 dan 4 kayak gitu. Seperti itu. Berbeda kalau misalkan dengan menggunakan yang raster kalkulator. Dia ada gradasinya ya. Misalkan dari yang sedang ke tinggi tentu ada value karena dia memang float ya tipenya ya, float gitu. Jadi bukan integer gitu. Seperti itu. Mungkin perbedaannya di sana. Tapi kalau metodenya tetap sama gitu. Tetap dia mengkalkulasi bahwa seluruh parameter itu bobotnya sama. Kayak gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan yang equal sum dengan menggunakan tools raster kalkulator, ini kita delete dulu ya. Kita tinggal jumlahkan saja Bapak Ibu. Jadi misalkan nih kelas hidroksil, kita tinggal tambahkan dengan silika. Lalu kita tambahkan dengan iron oxide. Kita tambahkan lagi dengan parameter clay. Tambahkan lagi dengan NdVi, ditambah lagi dryness density, tambah lagi fault distance, tambah lagi kelerengan, tambah lagi elevasi, tambah lagi geologi. Nah, ini logika dari equal sum. Jadi kita hanya menjumlahkan saja. Jadi kalau kita menjumlahkan berarti kita menganggap bahwa seluruh parameter itu sama pentingnya gitu kan. Seperti itu. Raster kalkulator equal sum ya. Oke, kita running lagi. Hasilnya sepertinya sama ya dengan yang equal sum ya. Nah, kalau kita coba simbolisasikan menggunakan stretch. Nah, hasilnya sama ya Bapak Ibu ya. Dengan yang equal sum dengan menggunakan yang tadi. Weighted sum tadi ya. Kayak gitu. Hanya mungkin cara penggunaan toolsnya saja yang berbeda. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih eh, kayak melakukan perbandingan efisiensi tools yang mana sih yang memang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih efisien menggunakan yang weighted sum tadi, ya udah kita gunakan yang weighted sum. Tapi kalau misalkan lebih masuk logikanya dengan menggunakan yang raster kalkulator tadi ya, kita gunakan yang raster kalkulator kayak gitu, seperti itu. Jadi tidak baku ya. Kita harus menggunakan yang mana gitu. Mana nyamannya saja gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau misalkan bobotnya itu sama gitu. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita masuk ke yang metode kedua, metode analisis kedua, yaitu kita akan menambahkan bobot sekarang. Gitu ya. Jadi weighting ya, weighting gitu. Kalau equal weighting itu kan sama gitu bobotnya. Sekarang kita akan lakukan weighted overlay. Jadi pembobotan yang nantinya bobotnya kita akan mengikuti referensi yang sudah ada ya, yang ada di Excel-nya, yang di pedoman parameternya ya. Di sini kan sudah ada bobot nih, weighting-nya ya. Ya udah kita ikuti yang bobot ini saja. Nah, sekarang saya coba masuk ke ArcGIS Pro-nya, lalu ke Geoprocessing Tools. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Penggunaan tools-nya, kita bisa menggunakan yang weighting overlay, lalu kita tambahkan seluruh parameternya ke 10 parameter ke dalam kotak rasternya ini ya. Nah, sekarang kita tentukan persentase bobotnya itu seberapa besar gitu tiap-tiap parameter. Misalkan mulai dari geologi dulu, mulai dari atas ya. Geologi 20.
Ya udah kita tuliskan di sini 20 gitu. Di sini kita ubah 0 dulu ya. Lalu yang elevasi di sini 5. Lalu yang kelerengan itu 10. Lalu yang fall distance 10 juga. Drainage density 5. NDVI 10 ya. Sampai bawah 10 ya. Oke, berarti ini 10. Ini juga 10. Ini 10. 10. Ini 10. Oke. Nah, ini skillnya jangan lupa kalau misalkan skillnya ini mau diubah, kita coba skillnya 1 sampai 10 ya. Nah, kita coba skillnya 1 sampai 10 juga tidak masalah ya. Tapi, oke. Karena ini mungkin kelasnya, oh tidak bisa ya, berarti ini harus 1 sampai 5 karena kategorinya ini kan skornya itu 1 sampai 5 gitu. Jadi kita ngikut di kelasnya ya. Berarti ini kita ubah dulu 4, ini 5. Lalu yang silika disamakan ya, jangan lupa. 4, ini 5. Oke. 3, 4, dan 3. Sorry, 4, 5. Ini 2, 3, 5. Nah, ini kita samakan dulu ya. 2, 3, 4, dan 5. Lalu elevasi juga sama. Sekarang kita coba ubah. Nah, waiting potensi pertambangan. Kita coba running sekarang. Kita lihat hasilnya ya. Nah, sekarang dilihat dari hasilnya, kita coba ada value 2 sekarang. Value 2, 3, dan 4 gitu ya. Berarti ada 3 kelas gitu. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode pembobotan. Gitu ya. Ada 2, 3, dan 4. Lebih bervariatif lagi nih. Gitu dari hasil analisisnya ya. Ada yang value 2. Walaupun sebenarnya kalau lihat persebaran dominansi potensinya gitu ya dari metode yang equal weighting dengan pembobotan ini itu kalau dilihat mungkin persebarannya tidak terlalu signifikan ya perbedaannya, tapi dominansi areanya itu kayak sama saja ya, misalkan di sini, lalu di sini, dan di sini ya dominansi areanya ya. Walaupun misalkan perbedaannya itu minor-minor ya, kayak mungkin tidak terlalu luas gitu perbedaan minornya. Ya mungkin misalkan ada di sini, kalau misalkan yang equal tadi, nah perbedaannya di sini ya, di sini juga. Nah, itu mungkin perbedaannya kalau yang equal tadi. Kalau yang pembobotan dominansinya lebih di sini. Tapi dari dua metode itu
kita bisa sandingkan gitu, atau kita tarik yang saling tumpang tindih gitu kan, karena punya metode analisis banyak gitu, misalkan 3 sampai 4 metode, dan bisa dilihat persandingannya ya. Jadi kita mengambil yang memang benar-benar saling beririsan gitu. Nah, itu lebih menguatkan lagi kayak gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan yang metode raster kalkulator sekarang. Nah, ini kan tadi yang menggunakan tools weighting overlay ya. Sekarang coba raster kalkulator ya. Nah, sekarang saya kopikan lagi tadi yang di sini. Saya tinggal ganti parameternya saja, bobotnya saja ya. Saya kopikan, saya pastekan. Nah, parameter hidroksil 1, oke 10, sudah sesuai 10. Indeks ini 10 semua ya. Lalu yang beda itu adalah elevasi dan juga dryness density ya. Elevasi dan juga dryness density. Nah, ini elevasi berarti 0,05. Lalu geologi ini 2, 0,2. Dryness density ya. Nah, dryness density ini 0,5. 0,05. Berarti yang lainnya ini sama 10 semua ya. 10, 10, 10, oke. NDVI, kelerengan, elevasi, geologi. Oke, drainage density ya. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sekarang raster kalkulator dengan metode weighting, pembobotan. Oke, kita coba running nih sekarang. Nah, ini hasilnya sama ya sebenarnya. Kalau berbicara dominansinya memang sama ya, persebarannya di sini dan di sini ya. Nah, ini dominansinya kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari yang berdasarkan atau menggunakan tools yang raster kalkulator, dia tipe datanya memang float ya, atau ada bilangan desimalnya gitu. Jadi ada gradasi warnanya gitu. Jadi tidak kaku ya, tidak kaku seperti itu sih perbedaannya. Nah, tapi kalau berbicara dominansi tetap ya, yang dominan di sini, di sini, di sini gitu. Seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Saya rasa mungkin gampang ya kalau dipahami kalau sudah kita memiliki parameter-parameter yang sudah siap untuk diolah gitu. Jadi untuk melakukan berbagai macam metode analisis jadi lebih fleksibel kayak gitu. Apalagi kalau datanya itu dalam raster gitu. Yang PR itu sebenarnya kalau misalkan datanya itu based on data vector ya. Based on data vector itu kita lebih banyak bermain di data atribut tabelnya gitu. Jadi kalau misalkan datanya itu berbasis data vektor, kita kan perlu meng-overlay seluruh data vektor itu gitu. Jadi misalkan kita punya 10 parameter dalam bentuk data vektor gitu ya. Ya udah berarti ke 10 data itu kita perlu lakukan yang namanya intersect ataupun union ya. Nah, nanti kita tinggal inputkan skor akhirnya, lalu dari skor akhir itu nanti misalkan tiap-tiap parameter itu berapa bobotnya. Nah, itu mainnya tuh di atribut tabelnya. Tidak ada yang seperti raster kalkulator ataupun yang weighting overlay tadi gitu. Jadi itu memang kelemahannya ya kalau misalkan base datanya itu vektor. Tapi kalau misalkan datanya itu berbentuk vektor, dia lebih detail ya, lebih detail kayak gitu. Kalau yang raster ini kan kedetailannya tergantung dari resolusi data vektornya, data rasternya kayak gitu. Jadi kotak-kotak gini gitu hasilnya.
Kalau data vektor tentu tidak ada kotak-kotak gini ya hasilnya. Seperti itu, lebih detail, akan ada garis-garis kayak gitu. Seperti itu sih perbedaannya ya. Dan kapan harus menggunakan data vektor dan data raster, lebih ke kayak kita itu mau nyari tingkat kedetailan atau cakupan wilayah sih kayak gitu. Kalau misalkan kita mau menganalisis skala besar, saya sarankan menggunakan data raster. Tapi kalau misalkan hanya skala desa, skala kecamatan, atau skala kabupaten, bisa menggunakan data vektor kayak gitu sih. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, ini sebenarnya sudah metode kedua ya, metode kedua. Nah, sekarang kita bisa masuk ke metode ketiga gitu. Nah, tapi metode ketiga PR-nya kita perlu memilih binary-nya gitu. Binary-nya ya udah kita tentukan. Misalnya kita hanya mengambil skor yang 4 dan 5 kayak gitu. Itu yang dinamakan binary. Nah, ini kita perlu menseleksi lagi. Dari tiap parameter ini kita perlu seleksi. Misalkan kita mau ambil yang 3 juga gitu. Ya udah tidak masalah gitu ya. Jadi kita ambil yang dari 3. Sekarang tinggal ditentukan saja gitu. Kalau dari panduannya sih, pedomannya di sini kita ambil yang 4 dan 5 saja ya, tidak mengambil yang 3 ya. Thresholdnya di sini 4 dan 5. Nah, kita ikuti saja ya. Kita gunakan, kita ambil yang 4 dan 5. Nah, bagaimana cara kita memilih atau menseleksi lagi tiap-tiap parameter ini itu yang skor 4 dan 5 gitu. Ada yang tahu? Mungkin kita akan menggunakan tools apa gitu. Boleh bantu di kolom chat nih biar tidak ngantuk ya. Ada yang tahu mungkin kita akan menggunakan kira-kira tools apa gitu. Dari tiap-tiap parameter ini kita akan pilih yang kategorinya atau kelasnya itu yang 4 dan 5 kayak gitu. Silakan. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, baik. Jika tidak ada yang bisa menjawab, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan menggunakan tools raster kalkulator ya Bapak Ibu ya. Jadi di raster kalkulator ini kita akan seleksi gitu. Berarti kalau kita mau menyeleksi skor yang 4 dan 5, berarti dia kan lebih dari 3 ya. Ya udah berarti misalkan nih kita coba satu-satu ya. Jadi yang kelas hidroksil pertama kita akan memilih yang lebih dari 3 semua gitu. Berarti yang lebih dari 3 ini kan yang skornya itu 4 dan 5 gitu ya. Nah, nanti hasil akhirnya, value hasil akhirnya itu 0, 1 gitu. 1 yang masuk kategori, 0 tidak. Seperti itu. Nah, ini saya coba simpan di folder saja ya. Simpan di folder saja. Di data proses, saya coba buat, sebentar, mungkin di sini ya. Nah, data analisis. Di sini saya coba ubah, berarti ini yang binary. Untuk yang hidroksil misalkan. .tif ya, jangan lupa.
Kenapa .diff? Karena kita menyimpan data ini, data raster ini tuh di folder ya. Berbeda kalau misalkan di geodatabase. Kalau di geodatabase tidak perlu ekstensi ya. Tidak perlu ekstensi .diff. Karena kalau tidak ditaruh ekstensi .diff, nanti hasilnya tuh akan tanda silang seperti ini. Jadi perlu ada ekstensi .diff ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita running. Nah, ini hasilnya satu semua. Oke. Selanjutnya kita akan memilih lagi yang tadi hidroksil ya. Sekarang yang silika. Lebih dari 3, kita rename saja binary silika. Lalu di run. Lalu yang ini silika ya. Sudah. Berarti selanjutnya yang iron oxide. Lebih dari 3. Lalu di run. Seperti ini ya cara memilih binary-nya ya. Kayak gitu. Lalu parameter selanjutnya kita hapus. Sekarang yang clay. Di running. Selanjutnya berarti NDVI. NDVI. Lalu di running lagi. NDVI sudah. Sekarang dryness. Dryness. Density. Di running. Fold distance. Di running. Selanjutnya yang kelerengan ya. Kelerengan. Running lagi. Sekarang elevasi. Running. Elevasi, lalu geologi terakhir ya. Oke, running lagi. Nah, saya group ya. Saya grouping. Biar tidak terlalu banyak nih. Oke. Ini saya grouping lagi ya. Ini saya rename jadi hasil analisis. Ini saya rename jadi parameter binary. Oke. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan parameter binary-nya Bapak Ibu. Jadi parameter binary ini kita hanya memilih parameter atau kategori yang sesuai saja gitu. Jadi yang tidak sesuai kita tidak hapus ya, tapi kita anggap nilainya itu 0 gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak hapus, tapi kita anggap nilainya itu 0 gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara menerapkan analisis dengan metode binary, Bapak Ibu? Kita tetap akan menggunakan yang namanya itu raster kalkulator ya. Nah, di raster kalkulator ini metodenya ada 2 lagi gitu.
kita bisa menjumlahkan, bisa juga mengalikan. Kalau menjumlahkan, nanti misalkan case-nya tuh untuk parameter geologi gitu. Kita tambahkan misalkan dengan kelerengan gitu. Lalu kita tambahkan dengan elevasi gitu. Kita tambahkan dengan misalkan NDVI. NDVI gitu. Berarti hasil akhirnya kalau ditambahkan ya sejumlah parameter yang saling tumpang tindih gitu. Kalau misalkan di sini kan skornya 0 sampai 1 ya di tiap-tiap parameter. Berarti value hasil maksimalnya itu kalau misalkan di sini 4 parameter ya udah berarti 4 gitu. Jadi nanti value-nya 0 sampai dengan 4. 0 yang terendah, 4 yang tertinggi gitu. Nah, berbeda kalau misalkan dia dikalikan. Kalau dikalikan misalkan geologi dikali kelerengan gitu. Dikalikan dengan apa lagi? Elevasi. Nah, misalkan hasilnya nanti kalau dikalikan berarti hasilnya ya 0 sampai 1 gitu. Berarti syaratnya 1 berarti harus saling tumpang tindih value 1 di tiap-tiap parameternya kayak gitu. Karena kalau misalkan di sini 0, di sini 0, nanti di sini ketemu 1 ya tetap 0. Tapi kalau misalkan di sini 1, di sini 1, di sini 1 berarti ya 1 nanti hasilnya kayak gitu. Seperti itu ya perbedaannya kalau misalkan binary ini dengan metode ditambahkan dengan dikalikan. Nah, sekarang kita coba kedua-duanya ya. Ya udah berarti ini binary kita coba ditambahkan dulu, ditambah elevasi, ditambah kelerengan, ditambah fault distance, ditambah drainage density, ditambah NDVI, ditambah lagi clay index, ditambah iron oxide, ditambah silika, ditambah hidroksil. Nah, ini sudah ya 10. Nah, sekarang binary hasilnya ini ya. Binary potensi pertambangan. Binary binary 1 ya. Nah, binary 1. Oke, jangan lupa ekstensinya .tif, .tif ya. Nah, kita coba running. Nah, berarti hasil akhirnya di sini adalah 3 sampai dengan 8 gitu. Berarti value terendahnya itu adalah 3, lalu value tertingginya 8. Berarti ada 8 parameter yang saling tumpang tindih gitu untuk kesesuaiannya ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari hasil akhirnya untuk ditambahkan, saya rasa kalau misalkan mau dikalikan, ini tuh tidak ada yang benar-benar saling tumpang tindih semua parameternya ya. Hasilnya kayaknya tetap 0. Tapi kita coba saja ya, kita coba buktikan ya. Dengan menggunakan dikalikan. Ini dikalikan elevasi, dikalikan lagi kelerengan, dikalikan lagi fault, dikalikan lagi drainage, dikalikan lagi NDVI, dikalikan lagi clay, dikalikan lagi iron, silika, hidroksil. Oke, itu saja ya sampai hidroksil. Sekarang binary 2. Potensi pertambangan. Ini yang dikalikan ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini ada yang belum. Oh, di sini belum ya, belum ada tanda kali. Ini kali. Di sini juga belum ada. Ini perlu teliti ya. Nah, sekarang sudah. Kalau misalkan ada yang salah, di sini ada tanda silang, Bapak Ibu. Jadi
kita perlu cek lagi ya tanda operator matematikanya. Oke, jika sudah kita coba running. Nah, hasilnya 0 ya. Karena tidak ada seluruh parameter itu saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih itu maksudnya yang sesuai ya. Yang satu itu, yang value-nya satu, tidak ada seluruh parameter itu yang benar-benar saling tumpang tindih value-nya satu gitu. Jadi tidak ada. Sebenarnya untuk pembuktian gampangnya itu sebenarnya bisa dilihat dari binary yang satu ini ya, yang metode pertama yang ditambahkan gitu. Kalau misalkan value-nya 8, berarti ya udah hanya ada 8 parameter yang saling tumpang tindih saja gitu. Jadi parameter parameter yang kita miliki itu kan ada 10 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada value yang maksimal 10 untuk melakukan binary kedua atau dikalikan gitu, itu tidak akan ada hasilnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya yang binary ini juga gitu ya. Untuk persebarannya itu kayaknya masih sama ya di sini gitu ya. Persebaran potensialnya gitu. Seperti itu. Jadi mostly dari seluruh metode persebarannya masih cukup stabil ya. Stabil terlihat area-areanya walaupun ada beberapa perbedaan-perbedaan yang memang dikatakan itu minor seperti itu. Jadi tidak terlalu besar ya pengaruhnya. Kayak gitu sih. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya coba visualisasikan saja ya. Nah, materi kita sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah coba membandingkan gitu atau kita sudah coba mengulik metode-metode analisis yang ada gitu. Seperti itu. Jadi kalaupun misalkan Bapak Ibu mau menerapkan dalam konteks tematik yang lain, mau menganalisis kesesuaian lahan permukiman, kesesuaian lahan industri dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan metode-metode tadi Bapak Ibu. Tapi nanti perlu dipastikan lagi terkait dengan kayak parameternya tentu saja. Lalu kalau misalkan mau menggunakan pembobotan itu bobotnya seperti apa, harus ada justifikasi yang kuat, referensi yang banyak gitu ya. Yang sehingga kemudian kuat nih hasil analisis kita itu seperti apa. Seperti itu. Oke, silakan jika ada diskusi Bapak Ibu, kita eh, sisa waktunya kita buat diskusi ya. 2 atau 3 penanya mungkin sebelum kita akhiri. Silakan ya. Ya, terkait materi besok kita mungkin lebih ke kayak standarisasi dan layouting hasil ya. Layouting hasil analisisnya. Itu nanti untuk proses layoutingnya kita gunakan metode layouting yang memang lebih profesional ya, by project ya. Kayak gitu. Mau nanya Pak, Ya, Mas, dipersilakan. jadi dari hasil ini Mm-mm. peta sebarannya yang paling potensi yang untuk bisa ditambang itu yang banyaknya yang mana Pak? Oke. Kalau dilihat dari hasil analisisnya ya, kalau dilihat dari hasil analisisnya ya yang eh, value-nya tinggi gitu, Pak. Bisa dilihat di sini kayak gitu ya, bisa dilihat seperti itu sih. Kalau dilihat dari hasil analisisnya. Tapi bisa dilihat juga untuk hasil analisis yang lain ya. Di sini kan ada banyak ya. Ada yang tadi yang weighting, ada yang pembobotan kayak gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari hasilnya yang dominan ya yang saya coba highlight tadi, yang ini, yang kayak gitu.
Jadi kalau misalkan bicara mana yang eh, bisa ditambang, sebenarnya perlu dilihat lagi. Perlu dilihat komoditas pertambangannya itu ada apa saja sih di sana. Nah, makanya tadi perlu untuk menganalisis yang indeks tadi gitu. Nah, dari hasil indeks tadi kita coba lihat gitu. Apakah di lokasi ini terkait dengan yang silikanya, lalu yang clay-nya ataupun misalkan komoditas lainnya itu bisa dilihat. Atau mineralnya ya. Dan juga mungkin dari struktur geologinya bisa dilihat. Kayak gitu sih. Oh, jadi bisa lebih untuk mudah lagi ya Pak untuk tim eksplorasi untuk melakukan pengeborannya karena kan udah lihat ini sebarannya di mana, misal silika posisinya di mana kan. Betul, betul. Betul sekali ya, Mas. Dan juga mungkin sedikit informasi ya, Kak, karena kebetulan saya orang NTB gitu. Jadi ada satu pertambangan memang di lokasi ini ya, di lokasi sini. Nah, itu areanya itu lumayan cukup besar ya. Kalau dilihat dari iupnya, saya sudah coba lihat iupnya itu ada di sampai sini ya kalau tidak salah ya. Ini pertambangan yang namanya itu pertambangan PT Sumbawa Timur Mining ya. Nah, lumayan luas sih area iupnya gitu. Tapi masih dalam tahapan eksplorasi gitu. Jadi kalau Komoditas apa misal itu Pak? emas, emas. Oh, emas. Ya. Kalau di NTB Pak ya, Mm. pasir pasir silikanya warna apa Pak di sini Pak? Nah, kalau kalau di sini lebih ke kuning ya, kuning dan ada juga sih yang misalnya kecoklatan kayak gitu sih dia. Oh, nggak ada yang putih bersih kayak Rinso gitu misalnya. Nggak ada, nggak ada. Oh, kalau kita di Belitung kan silikanya itu Pak, bagus kan ya, putih, bersih gitu. Oh iya, kalau di sini sih mungkin belum terlalu ini ya, masih banyak. Karena memang dominansi pertambangan di NTB itu Mas masih lebih ke kayak mineral logam sih. Jadi kalau Oh, non logamnya itu spot-spot saja sih, jadi tidak terlalu banyak gitu. Kalau yang lempungnya berarti itu coklat Pak ya warna di sana. iya, tepungnya itu coklat. Ada kaulinnya nggak di sana? Apa Pak? Kaulin, kaulin. Kaulin itu apa ya? Kaulin itu sejenis tanah liat tapi dia warnanya putih, bersih gitu Pak. Oh, ndak ada, ndak ada. Lihatnya di sini malah hmm, lebih ke coklat gelap gitu sih Pak lihatnya di sini. Oh, Jadi ndak ada yang kayak gitu di sini. Lebih ke dominansinya ya tadi mineral logam oh di iya. Sumbawa seperti itu. Nah, kalau dilihat dari hasil analisisnya ini masih masuk ya lokasinya di sini. Makanya kalau kita mau menganalisis usahakan kita tahu lokasinya gitu. Jadi lebih masuk sih, lebih masuk kayak orientasi wilayahnya dapet, informasi wilayahnya dapet, kita tarik kalau misalkan dari hasil analisisnya salah gitu ya, berarti kita sudah bisa memvalidasi langsung gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya orientasi wilayah, misalkan kita menganalisis di wilayah lain gitu, tapi kita tidak berada di wilayah tersebut gitu, mungkin akan susah terkait dengan justifikasi atau orientasi wilayahnya ya. Kita tidak punya gambaran umum wilayahnya di awal seperti itu sih, kayak gitu. Ya, STM Sumbawa Timur Mining ya, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan ya. Oke, cara bikin kelurusan atau lineman otomatis ya di Artis Pro. Kalau yang otomatis tidak ada ya. Tetap kita akan melakukan digitasi, tapi kita bisa mendapatkan gambaran atau kemudahan dalam kita melakukan digitasi. Nah, itu dengan menggunakan data DEM. Data DEM itu perlu dianalisis hillset-nya gitu. Nanti dilihat mana yang kemudian dari geomorfologi yang ada
itu kita bisa narik garis gitu. Narik garis yang kita bisa mendefinisikan bahwa itu tuh kelurusan gitu. Seperti itu sih, lineman gitu. Kayak gitu. Jadi tidak ada yang otomatis ya, tidak bisa otomatis sih kalau menurut saya. Tetap kita akan melakukan yang namanya digitasi. Digitasi ya. Tapi dari gambaran eh, dari hasil data DEM-nya untuk melihat geomorfologinya itu lebih gampang sih kayak gitu. Seperti itu. Ya, tarik manual garisnya. Tapi saya tidak tahu ya karena mungkin sekarang perkembangan teknologi sudah banyak. Mungkin ada ya plugin-plugin atau analisis-analisis yang memang memudahkan kita ya untuk menganalisis kelurusan ya. Itu mungkin ada ya. Tapi nanti kita coba explore lagi ya. Kalau ada mungkin nanti akan saya share. Ya bisa pakai data DEM. Dari data DEM itu tidak bisa untuk kemudian hasilnya itu berupa fitur gitu. Bisa menggunakan data DEM, tapi hasilnya itu tidak langsung fitur ya, saya rasa ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ya, Mas Muhammad tahu ya. Tapi kalau sepengetahuan saya dari data DEM itu hanya menunjukkan bahwa itu tuh ada kelurusan di situ gitu. Hanya menggambarkan saja gitu, memvisualisasikan saja gitu. Tapi kalau misalkan mau dijadikan sebagai data, kayak mau dianalisis lebih lanjut lagi, ya kita perlu digitasi buat fitur lagi gitu. Seperti itu. Oke, saya izin stop share ya. Kita coba diskusi saja. Nah, ya betul. Hanya menunjukkan garis kelurusannya saja ya. Oke. Izin nanya lagi Pak, Siap, Mas. di Silakan. maaf nih di luar materi Pak ya. Ya. Ada nggak kelas Zoom ini yang untuk mengolah foto dari drone Pak? Dari drone ke ArcGIS Pak? Oh, kalau kita di Logismap sebenarnya materi pengolahan data drone itu sudah kita lakukan di 2024 ya. Jadi kita sering eh, kelas untuk mengolah data drone tuh di awal-awal gitu. Karena sekarang kan kenapa kita tidak mengangkat tema itu lagi? Karena saya rasa platform-platform yang mengadakan hal tersebut tuh sudah banyak gitu. Jadi kalaupun misalkan tertarik gitu untuk bisa membeli aset saja Pak, aset untuk hal tersebut. Tapi nanti kalau misalkan demand-nya banyak yang mau, mungkin nanti akan coba kami adakan lagi sih kayak gitu sih. Lihat pasar. Nanti ada di share di grup kan Pak ya? Ya, tetap akan ada. Oh ya siap, makasih Pak. Ya, jadi ya betul ya Mas Muhammad ya. Nah, untuk menampilkan visualisasi secara 3D itu kita tidak sampai data 3D-nya ya, hanya dua dimensi saja gitu. Tapi nanti kalau misalkan mau visualisasinya ada gambaran geomorfologinya itu juga bisa ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan visualisasi secara 3D ini tidak sampai ke sana untuk materi besok, lebih ke eh, teknik layouting sih, layouting secara profesional kayak gitu. Ada Mas Muhammad ya, ada kelas QGIS banyak. QGIS itu basic sampai dengan intermediate, bahkan sampai yang advance itu yang tematik itu juga banyak ya. Sudah sering diadakan juga sama tim logis. Seperti itu.
Oke, kita 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya, sebelum kita akhiri, silakan. Yang lebih ke arah geologi, saya rasa kalau yang di QGIS belum ada ya, yang lebih ke arah geologi itu belum ada. Saya rasa lebih ke banyak yang eh, lingkungan kayak gitu, lingkungan lalu yang eh, climate change, perkotaan itu banyak ya, karena kami di tim logis biasanya tema-tema lingkungan, tema-tema perkotaan itu lebih dominan. Karena memang tim logis itu isinya banyak anak-anak lingkungan dan juga perencanaan wilayah ya. Gitu. Oh ya, sedikit informasi Bapak Ibu. Untuk akses apa terkait dengan aset yang cara mengatasi ArcGIS Pro yang tidak bisa dibuka itu sudah saya tambahkan ya. Jadi di sana sudah dijelaskan bagaimana ketika sudah mengikuti tutorial, sudah menonaktifkan antivirus gitu, masih tetap tidak bisa dibuka. Nah, itu sudah saya coba tambahkan problem solvingnya berupa rekaman juga gitu. Rekaman Zoom ya. Rekaman Zoom Bapak Ibu boleh boleh coba lihat ya. Coba lihat. Begitu. Kelas yang lebih ke arah geologi mungkin GIS untuk pertambangan tapi yang hanya menggunakan ArcGIS Pro saja sih Pak. Kemarin ada juga dari pemateri lain juga pernah membuka kelas. Jadi kalau misalkan analisis patahan, analisis penampang geologi itu belum ada di logis ya. Mungkin kalau di platform lain mungkin yang lebih ke geologi mungkin ada ya Mas ya. Jadi saya sarankan mungkin ada di GeoAccess. Nah, itu coba coba bisa ke sana ya. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kelas hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Kita cukupkan, kita sudah coba belajar gitu ya, berbagai macam metode analisis dan juga berbagai macam tools yang kita gunakan. Seperti ini. Jadi tools-tools ini kan sebenarnya hanya sebagai alat aja ya, tapi tetap bagaimana cara kita alur berpikir gitu ya, secara spasial. Jadi ada yang namanya tuh computational thinking gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih lebih kita perdalam lagi gitu. Jadi bagaimana alur berpikir kita dalam memahami analisa-analisis secara spasial tadi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang lebih mungkin untuk dikuatkan lagi ya. Nah, sebenarnya kalau penguatan dari hal tersebut itu memang perlu jam terbang sih. Jadi perlu sering-sering gitu ya mencoba gitu. Nanti akan ketemu pemahamannya gitu. Jadi kalau sudah pemahamannya dapat, saya rasa akan lebih mudah ya Bapak Ibu untuk menganalisis tematik-tematik lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk materi kita di sesi yang ketiga ini. Kita akan berjumpa besok di sesi yang keempat dengan materi eh, standarisasi penyajian peta ya. Seperti itu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga diskusi-diskusinya ya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.